Assalamualaikum, selamat pagi buat teman-teman di rumah dan salam sehat juga untuk kita semua. Nggak kerasa ya, sudah memasuki pertemuan ke-13 nih, dan 2 minggu lagi bakal ada UAS. Nah, semoga teman-teman di rumah udah ada persiapan ya buat ujian nanti. Dan ingat, tetap stay at home serta mematuhi protokol kesehatan yang ada. Karena sebentar lagi kita akan mencapai 4 semester kuliah daring nih, buat kita angkatan 20 atau angkatan pandemi nih. Teman-teman di rumah pasti udah pada bosen ya, hampir 4 semester kuliah daring. Padahal sebelum masuk kuliah udah belajar serajin-rajinnya supaya bisa masuk kuliah dengan jurusan HI yang didam-damkan ini. Terus udah gitu sampai ngayal gimana nanti kehidupan anak muda ya kan di masa-masa kuliah dengan keseruannya dan pengalaman yang mungkin didapatin nanti kan pengalaman baru. Atau mungkin buat anak laki-laki jodoh mungkin ya, cita-cita bersemi gitu di kampus. Dari itu, teman-teman di rumah tetap jaga kesehatan ya, dan terus stay at home, dan jika tidak ada kepentingan keluar rumah, jangan keluar rumah, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, supaya nanti, semoga di semester keempat, kita sudah bisa ketemuan bareng di kampus kita tercinta. Pagi ini, sudah ada Bung Katon yang akan menemani saya di podcast kita pagi ini. Sebelum masuk materi yang akan kita bahas, mungkin kita sapa dulu nih Bung Katon yang sudah ada di studio. Selamat pagi Bung, gimana kabarnya? Selamat pagi Mas Kris. Terima kasih ya sudah menghadirkan saya di podcast ini. Kalau kabar saya sih baik Mas Kris. Kalau Mas Kris sendiri gimana kabarnya? Oh baiklah. Dan juga teman-teman di rumah semoga baik-baik juga ya. Dan sehat selalu serta dilancarkan kuliahnya. Oke, buat pagi ini selamat datang untuk teman-teman yang menjadi pendengar kami. Kami di sini akan membahas mengenai materi mengenai perspektif Asia dalam perhubungan internasional. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menjelaskan perspektif Asia, khususnya Cina dalam bentuk internasional. Mungkin teman-teman semua udah ada kali ya yang tahu materi ini, yang udah baca-baca duluan gitu kan, yang rajin, yang biasanya selalu nanya tiba-tiba kan, sabar dong. Sini biarkan kami yang memberi penjelasan kepada teman-teman dulu. Atau mungkin juga ada teman-teman yang lain kan yang masih belum mengerti mengenai materi ini. Nah, di sini kami akan coba jelasin dengan sebaik mungkin supaya teman-teman bisa memahaminya dengan pendapat kami atau pandangan kami yang telah kami kumpulkan bersama-sama. Nah, untuk mulai langsung podcast kita pagi ini, bincang-bincang kita pagi ini, kita bakal langsung coba tanya pendapatnya Bung Katon mengenai perspektif Asia ini sendiri. Nah, kalau menurut Bung Katon sendiri, gimana sih perspektif Asia itu? Wah, perspektif Asia ya? Menarik nih. Tapi sebenarnya emang kebetulan sih Mas, saya dan teman-teman saya emang belakangan ini lagi tertarik nih sama kajian perspektif Asia ini. Kalau dari hasil riset dan penelitian kami, itu nggak besar sih sebenarnya. Tapi perspektif Asia itu mulai ada di dalam pembahasan hubungan internasional ditandai dengan munculnya Asian Century nih Mas. Atau bisa juga disebut sebagai abad Asia. Jadi perspektif ini tuh mulai naik daun ketika kekuatan-kekuatan Asia yang meningkat seperti negara Cina dan India mengambil peran yang lebih menonjol dalam membentuk urusan dunia. Nah makanya Asia tuh kini telah cukup dianggap sebagai wilayah studi yang penting. Hal ini juga disebabkan oleh adanya penyesuaian dengan arah baru dalam keilmuan, di mana Asia telah menjadi istilahnya jangkar konseptual untuk pengembangan pendekatan non-barat untuk studi politik dunia. Nah, kita juga harus mengingat nih Mas, bahwa terdapat keragaman sosial budaya dan politik yang luas ditemukan di seluruh dunia pada umumnya. Dunia Asia sendiri itu kan juga luas ya Mas. Makanya ditemukan pemikiran hubungan internasional Asia yang terdiri dari berbagai perspektif yang berbeda. Jadi kalau pendapat saya pribadi sih Mas, perspektif Asia ini keren Mas. Karena ia bisa muncul dan ada di antara perspektif hubungan internasional lainnya yang sebelumnya sudah lama ada di dalam studi ini Mas. Oh gitu ya. Berarti selain pengaruh Cina yang besar saat ini, ternyata dulu Cina udah punya peran penting ya dan pengaruh yang besar dari berbagai aspek. Biasanya untuk teori-teori dalam HI itu tuh kita pelajarinya rata-rata berdasarkan perspektif Barat ya. Dan ternyata baru kita tahu bahwa Asia itu sendiri tidak kalah pamor dari sumbangsanya untuk teori HI ini sendiri. Dari penjelasan Bung tadi,
Berarti perspektif Asia itu terdiri dari berbagai perspektif yang beda ya, Bung? Karena banyaknya negara di Asia ini. Benar banget Mas Kris. Perspektif Asia ini memang terdiri dari berbagai perspektif-perspektif lainnya yang membentuk perspektif Asia itu sendiri. Wajar sih ya Mas kalau kita melihat Asia itu memang terdiri dari banyak negara yang aspek-aspek budaya, sosial, politik, ekonominya yang juga berbeda-beda. Nah, seperti yang Mas Kris pasti tahu nih, di dalam studi hubungan internasional kan terdapat berbagai cara ya Mas dan alat analisis yang dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena internasional tertentu yang dapat kita sebut sebagai perspektif dan teori. Tapi sayangnya ya Mas, perspektif atau teori hubungan internasional yang bukan berasal dari dunia barat itu masih sedikit. Padahal teori dan perspektif hubungan internasional dari wilayah lain pun pasti memiliki keunikan dan juga keunggulannya sendiri ketika digunakan untuk menganalisis suatu fenomena internasional. Nah, salah satu contoh dari alat analisis hubungan internasional non-barat tadi itu adalah perspektif Asia ini, Mas. Seperti yang saya sampaikan tadi, perspektif Asia bisa muncul akibat adanya abad Asia yang terjadi karena adanya kekuatan yang bangkit dari negara-negara Asia yang ingin mengambil peran lebih menonjol pada politik internasional dan juga pembahasannya. Konsep dari perspektif Asia ini sendiri menjadi pengembangan atau juga bisa menjadi alternatif dari perspektif non-barat dalam studi politik dunia. Kalau kita ngomongin soal perspektif Asia nih ya Mas, menurut Mas sendiri, dasar dari perspektif Asia itu gimana sih Mas dalam hubungan internasional? Kalau menurut penelitian yang pernah aku dengar sih, perspektif Asia itu tuh membahas tentang politik antar negara dan katanya udah ada selama ribuan tahun yang lalu. Kemudian ada ahli teori politik dari India dan Cina kuno seperti Kautilya di sekitar tahun 300 sebelum Masehi dan Confucius di 500 sampai 400 sebelum Masehi yang juga memberikan beberapa pengamatan penting tentang kebijakan luar negeri. Kautilya sendiri adalah seorang menteri negara, ahli politik, tokoh agamawan atau brahmana yang menuliskan karya agung Arthasastra. Arthasastra ditulis pada tahun 300 sebelum Masehi atau sekitar 2000 tahun yang lalu dan telah disebut dalam banyak kitab-kitab klasik dan sastra Hindu. Meskipun buku Arthasastra ini ditulis 2000 tahun yang lalu, gagasan-gagasan yang dituangkan Kautilya dalam buku ini dapat membantu kita memahami fenomena-fenomena hubungan internasional saat ini. Dalam kebijakan politik, misalnya konsep-konsep perdamaian, perang, kenetralan negara, siaga dalam perang, aliansi antar negara, dan kebijakan ganda telah menjadi pilihan paling strategis negara-negara modern ketika menghadapi konflik dan perang. Nah, pada pertengahan 1990-an, ketika upaya untuk membuat HI lebih representatif, kontribusi para pemikir tersebut mulai dianggap serius oleh disiplin ilmu. Perspektif Asia lahir dari adanya perbedaan budaya antara budaya Barat dan budaya Asia. Perbedaan budaya inilah yang membuat negara-negara di Asia memandang berbeda peristiwa-peristiwa internasional yang terjadi. Itu Mas, kalau menurut saya. Oh iya ya Mas, benar. Nah, kalau menurut saya sendiri sih, perspektif Asia itu juga sudah mengumpulkan banyak perhatian ya dalam kajian HI non-barat. Misalnya nih Mas, seperti perspektif kajian HI Cina dan Jepang yang mewakili dua alur pemikiran Asia, di antara beberapa pemikiran yang lainnya tentunya. Tujuan dari teori ini kan adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana para pelaku HI di Asia memahami dunia ya Mas. Nah, jadi perspektif Asia ini menginginkan adanya gambaran bagaimana dunia dipandang melalui lokasi tertentu Mas. Ya, kalau gitu berarti HI Barat dan HI Asia punya tujuan yang sama ya, yaitu untuk memindahkan teori-teori ketatanegaraan ke tingkat internasional. Lalu ada filsuf-filsuf seperti Sun Tzu yang mungkin untuk teman-teman pecinta sejarah atau game strategi perang gitu yang sudah tidak asing lagi dengan beliau ya, dengan kalimat terkenalnya itu seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh dan berperang. Lalu ada Shiratori Kurakichi dan Nishida Kitaro yang menjadi sumber inspirasi penting bagi sarjana Asia, khususnya di Jepang. Filsuf-filsuf lain selain ketiga filsuf tadi juga berperan dalam pemikiran tersebut. Seperti contohnya negarawan dan filsuf India yakni Kautilya
yang sering dipuji sebagai salah satu realis paling awal di dunia. Kautilya menjelaskan gagasan mengenai bagaimana seorang raja harus mengelola aliansi dan hubungan permusuhan dengan negara-negara sekitar. Ia mengakui, misalnya, kegunaan non-intervensi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan di antara para raja dan menghindari orang asing yang tidak perlu terlibat, serta juga mengusulkan konseptualisasi awal dari kekuatan sebagai alat untuk mencapai happiness atau kebahagiaan. Wah, keren banget Mas Kris, bisa tahu tokoh-tokoh dan sejarah yang membangun perspektif Asia nih. Penjelasannya juga jelas pula. Tetapi kalau begitu nih Mas, berarti Cina sebagai salah satu negara berpengaruh di Asia, pasti punya pemikirannya sendiri dong ya? Nah, kalau menurut Mas Kris, bagaimana sih pemikirannya Cina ini? Kalau buat yang tadi, Mas, yang tokoh-tokoh tadi itu sebenarnya saya lihat Google sih. Jadi ya begitu deh Mas. Tapi kalau menurut pertanyaan Mas tadi itu, menurutku nih ya, kalau kita lihat ke belakang kan pemikiran mengenai pembangunan HI Cina sudah ada sejak akhir 1920-an. Mungkin ya. Perdebatan mengenai HI Barat dan pemikiran-pemikiran mengenai autentikasi HI Asia menjadi salah satu alur perkembangan HI Asia. Cina sendiri ingin mendorong adanya karakteristik negaranya di dalam teori yang baru. Penolakan terhadap HI Barat juga terjadi karena adanya kompetisi dominasi antara Cina dengan Amerika Serikat. Dengan demikian, proyek China School menjadi didefinisikan tidak hanya sebagai lawan dari disiplin HI yang penuh prejudice atau prasangka, tapi juga terang-terangan menentang pendekatan Barat yang secara realitas dihadapi oleh Tiongkok sebagai kekuatan yang meningkat dalam dunia globalisasi yang didominasi oleh Amerika. Menurut Qin Yating tahun 2016, teori relasionalitas mendalilkan bahwa negara-negara sebagai aktor sosial yang mendasarkan tindakannya pada hakikat hubungan yang telah mereka miliki dengan orang lain. Dengan demikian, logika relasionalitas menyatakan bahwa seorang aktor cenderung membuat keputusan sesuai dengan tingkat keintiman dan atau pentingnya hubungannya dengan orang lain. Melalui perspektif relasionalitas, kita dapat berharap bahwa kontradiksi harmonis akan terus menjadi ciri khas hubungan Cina karena kerjasama antar kedua negara tetap ada meskipun ada ketegangan juga. Ini adalah demonstrasi penting tentang nilai-nilai dari arti penting China School karena bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh para ahli teori HI arus utama atau Barat tradisional ya, yang mendasarkan analisis mereka tentang interaksi antar negara dalam keadaan konfliktual dan anarki internasional yang akan membawa pada kesimpulan untuk berperang. Wah, keren banget nih Mas pembahasan mengenai kajian-kajian teoritis dari perspektif Asia. Aku jadi tambah paham deh nih. Nah, setelah kita berdiskusi dan mengetahui mengenai dasar-dasar dari perspektif Asia, mungkin ada baiknya ya Mas, mungkin kalau kita bahas studi kasusnya juga. Wah, jadi bagus tuh, Bung. Nah, kalau salah satu contoh kasus yang akan aku bahas di sini tuh tentang peran penting Cina dalam pengembangan perspektif Asia. Telah kita ketahui bahwa salah satu penerapan perspektif Asia dalam hubungan internasional adalah pada food security dan economic growth. Food security merupakan komponen penting yang diperlukan dalam politik internasional. Suatu negara harus dapat memastikan keamanan pangan masing-masing negara agar kesejahteraan masyarakatnya dapat terjamin. Selain itu, mayoritas negara-negara di Asia juga kan menjadikan nasi sebagai makanan pokok. Maka dari itu, nasi memiliki power yang lebih dalam untuk food security di wilayah Asia. Karena nasi itu sendiri juga dapat mempengaruhi ekonomi dan politik di sebagian besar wilayah Asia. Wah, kalau kita ngomongin nasi ini Mas, kayaknya saya juga pernah mendengar nih tentang perbedaan antara nasi dengan bahan pangan lain dalam politik internasional di wilayah Asia nih Mas. Nah jadi poin yang pernah saya dengarkan itu nih Mas, yang pertama, nasi merupakan makanan pokok yang sangat dominan di wilayah negara-negara Asia, sehingga akses harian terhadap beras sangatlah penting. Hal tersebut membuat keamanan distribusi beras memiliki peran yang penting dalam politik internasional di Asia. Poin yang kedua adalah padi ditanam oleh sebagian petani kecil yang mahir mengadopsi teknologi baru setelah adanya sinyal pasar yang menguntungkan. Nah, hal ini membuat nasi memiliki kecepatan perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan bahan pangan lainnya. Lalu poin yang ketiga adalah pasar beras internasional secara historis itu adalah tipis dan tidak stabil.
Hal itu menyebabkan semua negara-negara Asia melindungi petani dan konsumen mereka sendiri dari fluktuasi harga pasar dunia. Hal ini pun juga membuat fluktuasi di pasar yang lebih kecil menjadi semakin parah. Pemerintah pun harus menjadi lebih aktif dalam mengatur pasar nasi mereka di wilayah internasional. Nah, setelah mendengar poin-poin itu, menurut Mas, poin-poin tadi itu benar atau enggak sih, Mas? Oh iyalah, kalau menurut saya sih benar banget. Berkaitan dengan itu, karakteristik sistem pangan sendiri berbasis beras juga membentuk hubungan yang kuat antara politik dan ekonomi. Hal tersebut membuat pemerintah memusatkan kebijakan ketahanan pangan pada nasi sebagai perwujudan dari mandat publik. Di Cina sendiri, salah satu penerapan teknologi dalam bidang pertanian adalah teknologi Green Revolution namanya. Teknologi Green Revolution untuk gandum dan beras mengubah potensi mereka untuk pendekatan domestik terhadap ketahanan pangan. Langkah ke depan yang diperlukan pemerintah negara-negara Asia adalah membuat beras tidak terlalu berbeda bagi konsumen, petani, dan di pasar dunia, dengan menjadikannya lebih sebagai komoditas ekonomi dan bukan sebagai komoditas politik. Kalau menurut Bung Katon sendiri, ada nggak sih contoh lain dalam menjelaskan kepentingan Cina dalam hubungan internasional? Ada nggak ya, Mas? Tentunya ada sih, Mas, kalau menurut saya. Jadi Cina tuh sudah membantu pembiayaan pembangunan internasional untuk negara-negara rendah dan menengah selama 2 dekade terakhir. Nah, Cina dengan 843 miliar US dollar dibelanjakan di 165 negara antara tahun 2000 dan 2021. Jadi pengeluaran tahunan Cina itu sekarang secara signifikan melebihi pengeluaran Amerika Serikat. Mayoritas bantuan luar negeri Cina dalam hal nilai finansial adalah dalam bentuk kerjasama pinjaman bilateral untuk proyek infrastruktur skala besar, seperti pelabuhan, jaringan pipa, dan juga bisa dalam bentuk jalan. Cina juga secara teratur memberikan bantuan pada negara-negara melalui lembaga bantuan, seperti contohnya pada negara Angola dan Sudan. Bantuan Cina berpotensi meredakan krisis kemacetan pembiayaan untuk proyek infrastruktur yang penting bagi pembangunan ekonomi. Nah, jadi gitu Mas Kris, salah satu contoh upaya Cina dalam pembangunan internasional. Oh, iya, yang baru paham sih. Berarti saat ini kita katakan bahwa Cina merupakan salah satu negara yang memiliki peran dan pengaruh penting dalam dunia internasional ya. Buktinya dalam beberapa dekade terakhir, Cina telah menjadi negara yang mampu masuk ke dalam negara berpengaruh di tatanan politik global sebagai negara industrialisasi maju yang hebat. Nah, kebijakan luar negeri Cina telah mendominasi beberapa regional dengan strategis yang sangat proaktif di berbagai regional Afrika dan Asia. Bantuan Cina juga sudah membantu pembiayaan pembangunan internasional untuk negara-negara rendah dan menengah. Pantas saja sih kalau Cina juga mampu mengubah tatanan politik dan ekonomi dunia dengan hadirnya sebagai satu negara yang berpengaruh di antara negara power lainnya. Padahal beberapa abad yang lalu kita tahu kan, Cina itu sendiri sih tempat di mana perebutan tahta antar kekaisaran, baru gimana tuh kekaisaran Jepang yang menjadikan Cina sebagai lahan tempat dia wilayah kekaisarannya sendiri, lalu perpecahan tron atau apa kita bilangnya, tahta mahkota dari dinasti Ming menjadi dinasti Qing, sampai segitu hancurnya lagi juga sebelum masa Mao Zedong kan. Dan saat ini kita lihat kekuatan politik dan ekonomi dari Cina menjadi sumber politik internasional yang berhasil menentang dominasi negara-negara barat di beberapa benua. Berarti memang keren banget ya Cina ini. Oh iya Mas juga keren tuh tadi penjelasan mengenai sejarahnya. Memang benar-benar tahu nih Mas kayaknya nih. Nah, selain itu Mas Kris nih ya, sebagai bukti nyata kebangkitan Cina di abad ke-21, terdapat visi geoekonomi Cina yang paling ambisius dalam sejarah terkini, yaitu Belt and Road Initiative atau BRI. Nah, Belt and Road Initiative ini mencakup sekitar 70 negara dan diklaim dapat mencakup lebih dari 2/3 populasi dunia. Bantuan Cina dalam bentuk keterlibatan ekonomi telah meningkat secara tajam di Afrika. Cina juga berpotensi menjadi mitra dagang terbesar di benua Afrika nih, melampaui Inggris dan Amerika Serikat. Di Asia Selatan dan di Asia Tenggara, Cina menggagas suatu pembentukan kerjasama pembangunan Belt and Road
dan telah bergabung dalam beberapa kemitraan strategis dengan organisasi-organisasi regional. Sehubungan dengan kehadiran Cina dalam geopolitik Asia Selatan, inisiasi Belt and Road mempengaruhi tensi politik di Asia Selatan. Hal ini juga menjadikan BRI sebagai inisiasi proyek yang baik untuk perkembangan ekonomi di Asia, Mas Kris. Wah, ternyata Cina saat ini telah menjadi sumber power ya, menjadi salah satu power dunia di dunia internasional. Hal perhitungkan ya Bung. Pantas saja sih beberapa akademi HI mulai tertarik dan memahami perspektif HI Asia, terlebih yang digunakan oleh Cina. Saya sendiri pun ngerasain, ternyata seru juga nih membahas teori HI yang sedang kita bahas ini melalui perspektif Asia. Semoga bincang-bincang kita pagi ini bisa memberikan pemahaman dasar baik kepada kita sebagai pembicara dan teman-teman di rumah sebagai pendengar mengenai teori HI perspektif Asia ini sendiri ya. Terima kasih juga buat Bung Katon yang sudah repot-repot menemani saya di podcast kita pagi ini. Semoga tetap diberi kesehatan dan lancar kuliahnya ya Bung. Amin, amin. Semoga Mas Kris juga seperti itu. Terima kasih juga ya Mas Kris, yang keren banget nih buat diskusinya yang sangat dan juga menambah wawasan. Oke, demikian juga ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah satu atau perkataan so asik mungkinnya dari saya. Ya maklumin lah supaya podcast pagi ini nggak ngantuk-ngantuk gitu loh. Biar cerah gitu. Ya kan Bung? Iya, bener banget Mas. Ambil sisi positifnya kita mah dari podcast yang telah diadakan kali ini ya teman-teman. Nah, teman-teman. Untuk pagi ini begitu saja podcast yang dapat kami berikan. Saya Chris sebagai pembawa acara mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa di lain waktu. See ya teman-teman. Iya. Bye-bye. Dadah.